Saudara, pasca penutupan jalan akses tol Muaro Sebapo di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Polda Jambi mengalihkan kendaraan tujuan Palembang melalui jalan lintas tengah dan Sumatera. Saat ini arus lalu lintas di jalur alternatif gerbang utama penghubung kota Jambi dengan sejumlah daerah termasuk Palembang, Sumatera Selatan terpantau ramai lancar. Pengalihan arus lalu lintas kendaraan pemudik ini dilakukan menyusul meningkatnya kepadatan kendaraan secara signifikan di Jalan Lintas Timur Sumatera. Pantauan di depan pos pelayanan gerbang Citra Raya City Jambi, lalu lintas terpantau ramai lancar. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang, polisi menyiagakan puluhan personil serta 2 opsi jalur bagi pemudik yang ingin menuju wilayah Palembang. Opsi pertama, pemudik bisa melalui jalur barat yang tersambung dengan akses jalan tol, yakni Jambi, Sarolangun, Lubuk Linggau, Prabu Mulih, Palembang. Sementara bagi pengendara yang memilih jalur non-tol dapat menggunakan jalur tengah dengan rute Jambi, Sarolangun, Lubuk Linggau, Sekayu, Betung untuk tiba di Palembang. Kemacetan yang di lintas timur itu sudah mulai membaik, sudah mulai terurai juga. Dan juga yang kemacetan yang ada di Bayuni, Sumatera Selatan sudah mulai terurai, sudah mulai jalan. Berarti harus lalu lintas di lintas tengah ini aman lancar, Pak? Aman, lancar, dan tertib. Volume kendaraan hari ini semakin meningkat, diperkirakan sekitar 800 sampai 900 kendaraan setiap jamnya ini. Sebelumnya, saudara, arus lalu lintas di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Jambi dan Sumatera Selatan macet panjang. Kemacetan terjadi sejak Sabtu sore usai mobil truk pengangkut besi mengalami kecelakaan dan menutup akses jalan dari 2 arah. Mobil truk juga sempat diberhentikan ke kantung parkir untuk mengurai kemacetan sejak Sabtu lalu. Kita akan pantau bagaimana penanganan kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera, rute Jambi Palembang, termasuk juga untuk mengantisipasi puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi mulai hari ini hingga esok. Kita akan tanyakan bersama dengan Dirlantas Polda Jambi melalui sambungan daring. Sudah ada Kombes Adi Beni Cahyono. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Adi. Selamat pagi Mbak Disti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami ingin tahu dulu, sebelumnya kan jalur lintas timur ini sempat mengalami kemacetan. Jadi penyebab kemacetan panjangnya ini karena apa Pak, dan sampai saat ini situasinya bagaimana? Baik, Mbak Disti, perlu kami jelaskan di awal bahwa jalur lintas timur Palembang Jambi itu memang di hari Sabtu terjadi peningkatan volume kendaraan. Baik itu yang dari Jambi maupun itu yang dari wilayah Lampung atau Banten. Kemudian terjadi stuck itu di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, wilayah Bayung Lencir. Jadi kami Polda Jambi ini sendiri sebenarnya hanya membantu dengan berkoordinasi dengan Polda Sumsel, membantu untuk mengurangi volume kendaraan yang berada di Bayung Lencir. Penyebabnya ada 3 Mbak Disti, kemarin terjadi kepadatan. Yang pertama itu adalah memang kapasitas jalannya yang tidak sebanding dengan peningkatan arus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada trouble dari salah satu kendaraan, truk besar, sumbu 3, yang tidak kuat menanjak sehingga pemuatannya besi besar itu jatuh dan menghalangi jalan. Yang ketiga itu, mohon maaf, ini perilaku dari pengguna jalan itu sendiri yang kurang tertib, sehingga pada saat terjadi antrian dia mengambil bahu jalan sebelah kanan, sehingga yang dari arah sebaliknya itu tidak bisa lewat, jadi berhadapan. Itu penyebab utamanya Mbak Disti. Oke, jadi ada 3 penyebab utama dan sampai saat ini penanganannya sudah selesai, dan bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini Pak? Baik, di Sabtu malam berkoordinasi dengan pihak Korlantas dan Sumatera Selatan, saya selaku Direktur Lalu Lintas Polda Jambi mengambil langkah langsung berinisiatif untuk melakukan penutupan total yang arah ke Sumatera Selatan yang melewati Jalan Lintas Timur. Dengan harapan pada saat saya lakukan penutupan, ini bisa kita kuras volume kendaraan dari Palembang agar mengurangi volume yang ada di Bayung Lencir. Sementara untuk pengalihannya kita
arahkan ke jalur lintas tengah dan lintas barat melalui Sorolangun. Seperti itu Mbak Disti. Nah, pantauan terakhir kami kemarin sore, termasuk tadi malam, untuk arus lalu lintas, alhamdulillah sudah lancar dan mencair. Tidak ada kemacetan. Demikian Mbak Disti. Oke, ini kan sifatnya sementara berarti ya penanganannya ya Pak ya, kemudian melancar kembali, tapi kemudian diprediksi ini menjadi puncak arus mudik ya Pak, hari ini tanggal 18 Maret sampai besok. Nah, bagaimana antisipasi dari Polda Jambi sendiri untuk mengatasi kemacetan atau prediksi akan ada kepadatan kendaraan di sana? Apakah jalur lintas timur ini tetap akan diberlakukan atau bisa dilintasi, atau kemudian ada penyiapan jalur alternatif lain? Baik, karena berkaca di kejadian di hari Sabtu kemarin, maka untuk sistem arusnya itu nanti kita sistemnya adalah skala prioritas, sistem buka tutup untuk khusus jalur lintas timur. Jadi kita mendahulukan kendaraan-kendaraan pribadi untuk bisa melintas. Nah, sistemnya sistem buka tutup Mbak Disti. Kemudian jalur alternatif yang sudah kita tetapkan yaitu lintas barat dan lintas tengah, itu kita utamakan untuk para pemudik yang dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau. Itu kita langsung arahkan langsung lewat Sorolangun, tidak melintasi wilayah jalur lintas timur untuk mengurangi volume kendaraan yang ada. Itu Mbak Disti. Oke, jadi untuk sistem buka tutup ini apakah berlangsung secara situasional atau kemudian ada jam-jam tertentunya Pak? Melihat situasi sekarang sepertinya kita situasional Mbak Disti, karena arusnya cenderung sampai dengan tadi pagi, tadi subuh itu relatif lancar. Jadi situasional saja. Kita melihat kepadatan dari kendaraan yang melintas nanti mungkin dari Palembang mengarah Jambi atau sebaliknya. Demikian Mbak Disti. Oke, terakhir Pak, tadi Anda sebutkan bahwa memang sistem buka tutup ini akan berlaku situasional melihat bagaimana peningkatan kendaraan yang melintasi jalur tersebut. Tapi yang juga menjadi perhatian kita bersama fasilitas Pak, soal fasilitas di sepanjang Jalinsum di sana di Polda Jambi Pak. Apakah juga kemudian ada fasilitas penerangan jalan, kemudian juga ada SPBU mobile yang kemudian dikoordinasi oleh Pertamina juga Pak untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan? Baik, sepanjang jalan lintas timur memang kita melewati perumahan, perkampungan. Jadi kemungkinan untuk kantong parkir apabila terjadi kepadatan dia bisa untuk beristirahat di kantong parkir. Tapi langkah-langkah yang lain kami berkoordinasi dengan pihak Sumatera Selatan, kita mengaktifkan patroli roda 2 yang membawa bahan bakar. Jadi suatu saat waktu kita bertemu dengan kendaraan yang trouble karena kekurangan bahan bakar, kita bisa bantu secara gratis. Itu Mbak Disti. Oke, baik, terima kasih Dirlantas Polda Jambi, Kombes Adi Beni Cahyono telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak dan selamat bertugas kembali.